Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa, para pemerhati desa, dan para pegiat desa dimanapun kalian berada. Kita kembali masuk ke ruang podcast, tentunya masih di kanal YouTube kami, yaitu di Wangunsari Channel. Sahabat desa, ada yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, masyarakat desa, bagaimana penggunaan dana desa tahun 2025 ini agak sedikit berbeda. Kalau tahun sebelumnya dana desa 20% bisa digunakan untuk pembangunan fisik seperti pembangunan irigasi, kemudian pembangunan jalan usaha tani, pembangunan embung atau lain sebagainya yang kegiatannya tentunya dapat mendukung program ketahanan pangan. Namun di keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025 ini, kalau kita cermati agak sedikit berbeda, bahwa instruksi tersebut atau peraturan keputusan Menteri tersebut, 20% dana desa itu harus benar-benar diberikan kepada badan usaha milik desa dalam bentuk penyertaan modal BUMDes. Kalau kita cermati di poin A, B, dan C, bahwa dana desa 20% itu bisa dikelola oleh satu badan usaha milik desa itu sendiri, kemudian oleh koperasi desa, dan terakhir adalah TPK. Namun setelah hasil analisa, dana desa 20% itu dimasukkan di dalam penyertaan modal BUMDes. Pertanyaannya, sejauh mana analisa kelayakan badan usaha milik desa, dan tentu siapa saja yang berhak untuk melakukan analisa daripada kelayakan usaha badan usaha milik desa, karena bukan main-main. Anggaran dana desa 20% ini untuk kami saja itu hampir 250.422.200. Nah, tentunya ini merupakan hal yang patut kita awasi secara bersama-sama, bagaimana penggunaan dana desa untuk 20% ini benar-benar sesuai daripada arahan Menteri Desa. Harapan dari Menteri Desa di dalam ketahanan pangan ini, kita dapat memberikan sumbangan berupa komoditi, baik itu berupa cabai, berupa timun, berupa telur atau daging, dan lain hal sebagainya, ya, dalam menunjang program makan bergizi gratis. Sahabat desa, kami pemerintah Desa Wangunsari di tahun 2024, bagaimana kita melakukan pengelolaan lahan sekitar 4.000 meter yang cukup luar biasa rumitnya, dan itu menjadi sebuah tantangan bagi kami, bagaimana lahan tersebut bisa dapat dilakukan secara optimal, secara maksimal ketika nanti di program 2025, program ketahanan pangan ini benar dapat digulirkan kembali. Dan akhirnya kita bisa lihat, kita sudah melakukan pengolahan lahan dengan baik, kemudian kita sudah melakukan penyemaian, penanaman, dan usia kita hari ini sudah mencapai hampir 2 bulan, dan akan kami tayangkan dan akan kami lihat bagaimana progres ketahanan pangan yang dilakukan oleh badan usaha milik desa melalui unit usaha pertanian. Nantinya sahabat desa, bagian daripada unit usaha ini, kemudian badan usaha milik desa akan memberikan pendapatan asli desanya, karena kami sudah membangun beberapa unit usaha untuk dikelola oleh BUMDes. Seperti kami sudah menyelesaikan kemarin di subbidang pariwisata, bagaimana kita membangun kolam rendam milik desa. Nah, tinggal penyempurnaan bagaimana nanti sarana dan prasarana di dalamnya itu dapat terpenuhi, sehingga dapat memiliki daya tarik untuk para wisatawan yang berkunjung ke wisata wahana air kolam milik desa tersebut. Sahabat desa, hari ini kita sudah melakukan pelaporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2024. Kemudian kita sudah melakukan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2025, dan kita kemarin sudah melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa 2025. Ada yang perlu diketahui oleh warga masyarakat luas, masyarakat desa, bahwa 20% dana desa sudah kami masukkan di dalam penyertaan modal sebesar 250 juta lebih. Sahabat desa, kalian boleh sama-sama kita awasi
Kalian adalah bagian daripada kontrol sosial yang jelas kami, kepala desa, kami pemerintah desa, bersama lembaga masyarakat desa, tidak ada satupun, sekecil apapun yang kami sembunyikan. Kami melakukan transparansi bulik, baik itu realisasi melalui informasi pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa terhadap masyarakat, kemudian kita melakukan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2024 kepada BPD, kepada Bupati melalui camat itu sendiri, dan tentunya ini sebuah administrasi yang harus benar-benar rapi, tersusun rapi, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sahabat desa, kita kembali karena hari ini saya akan melihat kondisi di lapangan, bagaimana progres daripada ketahanan pangan yang kita tanam hari ini sesuai laporan yang saya terima. Kebetulan saya pun turun di dalam pengolahan lahan selama 3 bulan, dan tentunya dapat kami laporan itu sekitar 6.000 cabai yang ditanam oleh BUMDes itu sudah tumbuh sehat, dan akan saya tayangkan di sesi berikutnya setelah podcast ini. Mudah-mudahan dapat terlihat ini sebuah informasi terhadap masyarakat bahwa kami bersungguh-sungguh menjalankan amanat daripada keputusan Menteri Desa, sehingga desa kami menjadi desa cabai, dan ini dapat menunjang bagaimana komoditi cabai ini menunjang terhadap program makan bergizi gratis. Sahabat desa, mudah-mudahan apa yang menjadi perencanaan pemerintah desa, apa yang menjadi visi misi kepala desa dapat tuntas di tahun 2025 ini, terutama infrastruktur desa, benar-benar masyarakat dapat tumbuh kembang di dalam sosial, ekonomi, kesehatan, dan budaya. Dan tentunya hari ini kita sama-sama lihat di video yang akan saya tayangkan. Silahkan analisa, silahkan nilai. Itulah hasil kerja kami, bagaimana kami melaksanakan amanat keputusan Menteri Desa tahun 2020 dapat terrealisasi dengan baik, sehingga pendapatan ASI desa benar-benar dapat muncul di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berikutnya.